sebanyak 24 lapak pedagang kaki lima di Kampung Keranjang Jangkang, Kelurahan Ngemplak, Simongan, Semarang Barat dibongkar petugas Satpol PP pada hari ini. Pembongkaran dilakukan lantaran warga menempati lahan milik orang lain, serta tidak adanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Sempat terjadi adu mulut antara petugas Satpol PP dan warga lantaran warga belum kunjung meninggalkan bangunan liar tersebut. Padahal dana ganti rugi sudah diberikan kepada warga sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Eka Yulianti. Halo, selamat sore Eka. Selamat sore, Firda. Eka, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini pasca pembongkaran bangunan di Simongan, Semarang sana? Iya, saat ini 24 lapak pedagang kaki lima di Kelurahan Simongan sendiri sudah rata dengan tanah. Tadi pagi petugas Satpol PP sudah mengerahkan satu alat berat untuk menertibkan seluruh bangunan liar tersebut. Dan petugas Satpol PP sebelum melakukan pembongkaran, mereka sudah memastikan terlebih dahulu bahwa kondisinya sudah kosong. Dan mayoritas memang pedagang sudah meninggalkan lapak, namun ada beberapa pedagang yang masih tetap bertahan sehingga membuat pembongkaran terjadi kericuhan. Demikian. Namun pembongkaran ini walaupun terjadi kericuhan, pembongkaran tetap dilakukan dan petugas Satpol PP sendiri membantu mengeluarkan seluruh barang-barang milik warga yang masih berada di dalam lapak. Dan seperti diketahui Firda, memang mereka 24 pedagang ini menempati lahan milik orang lain dan tidak memiliki sertifikat ataupun izin apapun. Demikian, Firda. Oke, Eka. Tadi Anda mengatakan itu adalah tanah milik orang lain. Tanah siapa tersebut, dan sejak kapan warga menempati lahan itu? Ya, tanah yang ditempati warga memang milik perorangan atas nama Putut Sutopo, dan pedagang atau warga sendiri sudah menghuni atau menempati lahan tersebut sudah puluhan tahun dan tanpa ada surat kepemilikan tanah. Dan sebenarnya pemilik tanah juga sudah meminta untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai sejak 2011 silam. Hanya saja warga sendiri ini tidak enggan untuk berpindah, padahal pemilik tanah sudah menawarkan untuk memberikan tali asi sekaligus tempat relokasi pada saat itu. Dan warga sendiri belum bersedia atau masih ingin menempati lahan tersebut. Demikian, Nila. Oke. Eka, bisa dijelaskan apa benar pemilik bangunan menerima ganti rugi atas bangunan yang dibongkar? Ya, setiap lapak sendiri sudah menerima ganti rugi dari pemilik lahan sebesar 15 juta rupiah. Dan namun dari 24 lahan tersebut, 24 bangunan tersebut, maksud saya, itu ada 4 bangunan yang masih enggan untuk menerima tali asih. Mereka lebih memilih tinggal di lahan milik orang tersebut, dan namun tetap saja petugas Satpol PP melakukan pembongkaran. Dan dalam hal ini petugas Satpol PP sebenarnya tidak mempermasalahkan status tanah tersebut milik siapa, hanya saja petugas Satpol PP atau pemerintah Kota Semarang sendiri membongkar berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penataan Ruang bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Demikian. Oke. Selain 24 lapak pedagang, kabarnya ada 70 rumah tinggal yang juga menempati lahan milik orang lain. Bagaimana informasinya? Ya, benar sekali, Firda. Selain 24 bangunan PKL tersebut, ada 70 rumah warga, rumah tinggal tepat di belakang bangunan-bangunan PKL tersebut, karena tanah milik Putut Sutopo ini sebenarnya seluas 8.200 meter persegi. Jadi selain PKL juga ada 70 rumah yang dihuni warga, namun memang belum dilakukan pembongkaran meskipun sudah dilakukan penyegelan. Pembongkaran rencananya akan dilakukan secara bertahap mengingat jumlah yang cukup banyak dan juga kondisi lahan yang berada di tanah miring sehingga menyulitkan petugas untuk mengerahkan alat berat. Dan rencananya
pembongkaran 70 rumah yang dihuni warga ini akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kita melakukan pembongkaran 24 PKL di tanahnya seseorang ya. Kami tidak mikir satu tanah, tapi jelas dari Rekom Bisaru itu tanah ini tidak BMB dan sudah menerima ganti rugi. 24 PKL yang 21 sudah terima ganti rugi. Jadi hari ini kita meratakan. Ya mungkin tanah belakang minggu depan. Karena sudah Rekom bongkar ya. Kami sampaikan taati aturan pemerintah. Kami tidak ada urusan karena tugas kami melaksanakan menegakkan perda. Dan setelah ini kami akan bongkar satu kios yang selalu nantang raja dengan COVID. Karena dia di medsos seolah-olah nantang kita. Maka ini akan kami robohkan. Pak, ini siapapun tolong jangan menghina Satgas COVID. Pasti Satpol PP akan turun, akan kami ratakan. Pak, ini ada berapa bangunan, Pak? Ini ada 24 bangunan. Untuk selanjutnya yang lainnya, Pak, gimana, Pak? Ya, yang lainnya mungkin setengah bulan pasti sama. Jadi kita sudah ada pembongkar, besok kami kirimkan somasi. Ya, kita berbicaranya bahwa posisi ini adalah mereka tidak BMB itu. Pak, yang lainnya juga sudah prosedur sudah kita lakukan semua. Pak, yang lainnya juga udah menerima tali asih, Pak? Sudah, 21 yang 3 belum. Silakan nanti hubungi kuasa hukum yang punya tanah. Karena kalau kami tidak tegas, maka perda tidak akan jalan. Maka selama saya pimpin sebagai Kasatpol, semua jelas bahkan nanti bongkar. Ya, gitu. Pak, informasinya ini akan dijadikan apa, Pak? Kami nggak ngerti. Ini nanti urusan pemilik tanah. Ini di bahu jalan ya, Pak ya? Ya, ini jelas. Nanti jadi ya pemilik tanah tahu ukurannya berapa. Soal itu mau sengketa apa itu bukan urusan saya. Tugas saya bahwa rumah ini tidak BMB, maka kami akan menegakkan perda itu saja. Sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.